Film kali ini akan bercerita tentang persaingan gak sehat antara dua murid SMA untuk mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Di mana saking ketatnya persaingan di antara keduanya, salah satu di antara mereka sampai menghalalkan segala cara untuk menjadi yang terbaik. Ya, ini adalah cerita dari film yang berjudul Gak bisa bahasa Inggris. Donna dan Rico adalah murid terbaik di kelasnya, di mana mereka ini selalu bersaing untuk menjadi peringkat yang pertama. Tapi karena Donna yang memiliki motivasi yang lebih kuat dari Rico, dia pun selalu lebih unggul dibanding dengan Rico. Semua itu nggak lepas dari latar belakang keluarga Donna yang bisa dikatakan agak kurang. Jadi dia ini sangat bersemangat untuk menjadi murid terbaik di kelasnya, agar nantinya dia bisa mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri, supaya dia bisa merubah keadaan keluarganya. Motivasi yang dimiliki oleh Rico juga sebenarnya nggak kalah dengan Donna. Tapi karena latar belakang keluarga Rico yang bisa dikatakan sangat mapan, dan pergaulan bebasnya dengan pacarnya yang bernama Eri, ini membuat Rico tidak fokus dalam belajar, dan lebih sering untuk nge-push sama Eri. Bahkan saking seringnya Rico ini nge-push sama Eri, Donna pun sempat memperkoki Rico yang sedang nge-push sama Eri di sekolah. Singkatnya beberapa minggu kemudian, ibu guru membacakan murid yang mendapat peringkat 1 bulan ini di sekolah, di mana saat Rico mendengar nama Donna yang kembali mendapat peringkat 1, hal itu pun jelas membuat Rico jadi semakin panas. Ini membuat dua teman Rico bernama Jono dan Johnny. Mereka pun menyarankan agar Rico mendekati Donna, supaya Donna tidak fokus dalam belajar, sehingga nantinya dia akan bisa mengalahkan Donna. Rencana itu pun nampaknya direstui oleh takdir, karena pada saat pembagian kerja kelompok, Rico kebetulan berpasangan dengan Donna. Pada awalnya Donna pun jelas menolak hal itu, tapi karena ibu guru yang minta Donna untuk tidak melanggar aturan, pada akhirnya dia pun mau gak mau harus menerima Rico sebagai kelompoknya. Ini membuat Rico mulai melancarkan rencananya. Hari itu dia pun mengerjakan tugas kelompok di perpus bersama dengan Donna, di mana pada saat Rico melihat Donna yang ketiduran, dia pun langsung nyosor yang membuatnya ditampar oleh Donna. Rico pun kemudian memberikan jajan kepada Donna dan mengatakan jika dia minta maaf atas kejadian tadi siang. Ini buat mereka kemudian mengerjakan tugas kelompok di rumah Rico. Di sana mereka pun saling beritahu motivasi mereka masing-masing, kenapa keduanya ini ingin sekali menjadi murid terbaik di sekolahnya. Tapi seketika pembicaraan itu pun menjadi sangat canggung saat Rico bertanya apakah Donna menikmati saat melihatnya nge-push dengan Eri. Ini jelas membuat Donna langsung terdiam, hingga tiba-tiba Rico pun langsung nyosor Donna, yang membuat keduanya hilaf dan akhirnya saling bercelup-celupan. Yah, semenjak saat itu hubungan di antara keduanya pun menjadi sangat dekat. Mereka pun sekarang sering mabar bareng. Bahkan di sini Rico pun sampai memutuskan hubungannya dengan Eri. Hari itu saat ibu guru mengumumkan murid terbaik bulan ini, kali ini Rico pun berhasil menjadi murid terbaik menggeser Donna. Tapi Eri yang telah sakit hati dengan Rico, dia pun kemudian pergi menemui Donna dan mengatakan jika selama ini Rico hanya memanfaatkan Donna agar dia bisa menjadi murid nomor 1 menggeser Donna. Ini membuat Donna kemudian menemui Rico. Di sana Donna menanyakan apakah benar jika selama ini Rico hanya memanfaatkan dirinya. Di mana saat Rico membenarkan hal itu, Donna pun langsung dibuat sakit hati dan sangat kecewa dengan Rico. Di mana semenjak saat itu, hubungan keduanya pun kini menjadi sangat renggang. Mereka pun kini hanya fokus pada ujian mereka masing-masing, yang mana setelah Rico dan Donna selesai mengerjakan ujian mereka, Rico pun sebagai laki-laki langsung berikan dirinya untuk minta maaf kepada Donna. Singkatnya saat hari kelulusan telah tiba, Rico dan Donna pun dinobatkan sebagai dua murid terbaik karena mereka mendapatkan nilai yang sama. Ini membuat keduanya akhirnya mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri, yang membuat mereka pun kini benar-benar saling maafkan.
serta saling mendoakan semoga mereka nantinya bisa menjadi orang yang sukses. Dan film pun selesai. Syah, sungguh ending yang sangat mantap. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Ingat, semua ini hanyalah hiburan semata. Jadi buanglah sisi negatif dan ambil sisi positifnya jika ada. Dan seperti biasa, terima kasih.